Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Ik dan sudah beberapa hari ini ya Mr. Ik tidak upload videonya karena memang kita sedang difokuskan untuk pembuatan soal simulasi khususnya untuk SKB CPNS guru SD atau guru kelas gitu ya. Jadi kita fokus buat soal dan video pembahasannya. Buat teman-teman yang mau nyoba simulasi soal dari Mr. X, silahkan boleh cek di deskripsinya, saya kasih link, boleh klik dan silahkan dikerjakan. Jangan lupa siapkan untuk kertas dan pulpen untuk coret-coretan ya. Oke, tidak lama-lama ya, kita akan bahas soal simulasinya. Kalau teman-teman sudah mengerjakan soalnya, silahkan simak videonya pembahasannya dari yang ini yang pertama ya, nomor 1 sampai 10. Dan nanti kita juga akan bikin video part 2, part 3 dan seterusnya sampai selesai. Tapi karena memang keterbatasan waktu, jadi kita cuman bikin 40 soal ya. Ya semoga aja bisa membantu teman-teman dalam mencari atau menambah referensi belajar gitu ya. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Pada RPP, guru menuliskan kegiatan pembelajaran yaitu mempresentasikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok, serta menyimpulkan konsep bernyanyi dua suara atau lebih secara berkelompok. Penilaian yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa adalah A. Tes konsep dasar bernyanyi, B. Praktik yang baik bernyanyi, C. Sikap siswa saat diskusi, D. Produk diskusi siswa. Oke, nomor 1 ini secara berkelompok ya, pengamatan secara berkelompok. Artinya di sini jawaban yang paling benar adalah yang D, yang terakhir, produk diskusi siswa. Oke, lanjut nomor 2. Dalam proses pembelajaran, guru terkendala dengan cakupan materi yang luas dan banyak, maka pilihan bahan ajar cetak sederhana yang dapat digunakan untuk bahan belajar mandiri, memberi motivasi, pengingat, memberi umpan balik, dan menilai hasil belajar adalah A. Modul, B. Buku teks, C. Lembar kerja peserta didik, D. Lembar pengayaan. Oke, untuk nomor 2 ini di sini ada kendalanya ya, dengan cakupan materi yang luas dan pemilihan bahan ajar cetak sederhana yang tepat. Intinya yang tepat itu seperti apa kalau kasusnya seperti ini ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A, modul ya. Ya, A, yang A, modul gitu ya. Oke, lanjut nomor 3. Pak Asep dalam pembelajaran materi IPS menggunakan tahapan 1. Orientasi materi dengan penayangan video kegiatan ekspor-impor. 2. Membagi siswa menjadi 6 kelompok untuk berdiskusi tentang masalah banyaknya impor di Indonesia. 3. Memberikan kuis. 4. Penghargaan terhadap kelompok yang bisa menjawab terbanyak. Model pembelajaran yang digunakan Pak Asep adalah A. Cooperative learning, B. Discovery learning, C. Problem solving, dan D. Kontekstual. Oke, kita di video sebelumnya juga kita sudah bahas ya untuk beberapa jenis model pembelajaran. Jadi kalau dari bawah, kontekstual itu yang bisa diterapkan di kehidupan nyata siswa. Kalau problem solving itu pemecahan masalah, intinya seperti itu. Terus kalau discovery learning juga kemarin sudah dibahas, dan jawaban yang paling benar adalah yang A, cooperative learning. Jadi yang paling benar adalah yang A, itu ya. Lanjut nomor 4. Berdasarkan rencana strategis
atau Rinstra, Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 sampai 2014 untuk dapat memberikan pelayanan prima. Salah satu yang dilakukan adalah mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang dilakukan melalui pendayagunaan ICT di bidang pendidikan yang mencangkup peran di bawah ini, kecuali kalau yang A. pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa, B. alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan, C. standar kompetensi penunjang administrasi pendidikan, alat bantu pembelajaran fasilitas pendidikan. Oke, untuk yang alat bantu pembelajaran ini benar ya, jadi sesuai dengan soal. Terus yang C juga, terus yang ini ya, yang B juga, terus yang jawaban yang benar karena di sini kecuali, jadi jawaban yang paling benar adalah yang A, gitu ya. Nomor 5, salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa, yaitu A. memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. Yang D. memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Oke, soal ini kegiatan elaborasi ya. Jadi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa, yaitu jawaban yang paling benar adalah yang A ya, jelas ya. Kalau ini sudah jelas gitu ya. Oke, nomor 6. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. metode pembelajaran, B. kemampuan belajar, C. pendekatan pembelajaran, D. strategi pembelajaran. Oke, ini juga jelas kalau untuk memotivasi belajar siswa agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru itu perlu mengacu pada strategi pembelajaran ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, strategi pembelajaran. Lanjut nomor 7. Salah satu pemanfaatan utama media dan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan pada era digital ini adalah A. sebagai media literasi, B. sebagai media promosi, C. sebagai media sumber belajar, dan D. sebagai media komunikasi. Jelas ya di sini dalam bidang pendidikan, artinya jawaban yang paling tepat adalah yang C. media sumber belajar gitu ya. Oke. Lanjut nomor 8. Salah satu contoh konkret penggunaan media interaktif saat pembelajaran di kelas pada era digital adalah A. Microsoft Word, B. PowerPoint, C. CorelDRAW, D. Microflash Media. Yang paling banyak digunakan tentunya adalah PowerPoint. Jawaban yang benar adalah yang B. PowerPoint. Lanjut nomor 9. Penjelasan tentang kompetensi dan kualifikasi guru terdapat pada A. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, E. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007, B. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24, C. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23, D. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk ini jawaban yang paling benar adalah yang A. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 dan seterusnya. Nomor 10. Memahami karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual termasuk dalam kompetensi A. sosial, B. kepribadian, C. profesional, D. pedagogi. Ini jelas ya, aspek fisik, moral, sosial,
kultural, emosional, dan intelektual itu adalah kompetensi pedagogi itu ya. Oke, mungkin itu dulu ya video pembahasannya 1-10 dulu. Untuk yang nomor selanjutnya kita bahas di video yang akan datang. Oke, silahkan buat yang belum ini ya ngisi simulasinya, boleh nanti linknya saya taruh di deskripsi sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.